Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, sekarang kita belajar lagi ya. Kali ini untuk kelas 7, baik kelas 7 Abu Bakar maupun kelas 7 Umar. Baik, sebelum kita mulai kita ngaji dulu ya. Bersiap Qurannya ya, buka surat Al-A'raf ayat 56. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. Artinya, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi setelah diciptakan dengan baik. Berdoalah kepada Allah dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat pada orang yang berbuat kebaikan. Baik teman-teman, pelajaran kali ini kita akan membahas tentang pencemaran, polusi, dan pemanasan global. Teman-teman, kalian tentu sudah tahu bahwa manusia banyak sekali melakukan pencemaran. Nah, kalau kita lihat pencemaran, ternyata bisa dibagi menjadi pencemaran air, pencemaran udara, tanah, dan pencemaran suara-suara. Teman-teman, kalau kita lihat pencemaran air dan tanah, mungkin contoh yang bisa kita pelajari kali ini adalah dengan pencemaran disebabkan oleh penambangan emas. Dalam penambangan emas, maka suka dibutuhkan zat merkuri atau air raksa. Nah, air raksa itu kalau seandainya ditaruh di dalam lautan yang mengandung emas, maka bisa mengikat emas. Tapi akibatnya air dan tanah akan tercemar. Jika itu ikut mengalir dalam sungai, bahkan ke laut, dimakan oleh ikan, dan akhirnya ikan bisa makan manusia, maka akan terjadi tumpukan pencemaran bagi badan manusia. Itu bisa menyebabkan penyakit yang banyak hal, nyeri, bahkan sampai kebutaan, bahkan berbagai kanker. Teman-teman, itu contoh pencemaran air dan pencemaran tanah. Nah, bagaimana dengan pencemaran udara? Nah, kalau pencemaran udara, mungkin kalian sudah tahu tentang hujan asam. Hujan asam ternyata disebabkan oleh timbunan banyaknya gas-gas SOx atau NOx. Ada SO2, SO3, NO2, NO3, N2O. Ya, itu disebabkan oleh hasil industri. Hasilnya kita manfaatkan, kita rasakan, kita manfaatkan. Nah, tapi ya ternyata pencemaran ya akibat pabrik juga bisa menyebabkan hujan asam. Nah, satu lagi pencemaran udara yang dilakukan adalah dengan asap kendaraan bermotor. Dan satu zat yang paling berbahaya adalah karbon monoksida. Nah, karbon monoksida itu tentunya kalau kita terhirap dalam tubuh kita, maka dia bisa menyebabkan kematian. Kenapa? Karena yang seharusnya hemoglobin membawa oksigen malah membawa gas karbon monoksida. Maka karbon monoksida kadang disebut juga dengan gas pembunuh. Teman-teman, hidup kita memang penuh banyak kemudahan. Nah, tapi ternyata kemudahan itu bisa membuatkan kita banyak memproduksi banyak sampah. Kemudian untuk membawa barang kita butuh plastiknya jadi sampah. Lalu kita mudah makan apa saja, sisanya jadi sampah. Nah, maka bagaimana kita harus mencoba menghilangkan sampah, karena alam tidak menghasilkan sampah, kitalah yang menghasilkan sampah. Nah, kita harus membuat sampah kita lebih berguna lagi. Nah, seperti kalian tahu bahwa sampah itu ada sampah organik, ada sampah anorganik. Nah, kalau sampah anorganik harus di R3. Apa teman-teman? Reduce, reuse, and recycle, itu minimal. Nah, kalau sampah organik tentunya harus kalian coba manfaatkan kembali jadi pupuk atau hal-hal yang berguna lainnya.
Nah, itulah cara terbaik untuk mengolah sampah organik. Nah, kalau seandainya ya kita cara dengan mudah membakar sampah ya, nah itu akan menyebabkan banyak gas karbon dioksida ke udara. Nah, akibatnya itu ada resiko pemanasan global warming. Nah, teman-teman, ya banyak sekali yang disebabkan oleh global warming ini, dan salah satunya adalah pertanyaan kelima ya. Coba pertanyaan kelima ini adalah, coba kamu jelaskan mengapa kalau banyak atau pemanasan global semakin tinggi maka akan mengancam pulau-pulau yang bisa tenggelam. Jadi jelaskan mengapa pemanasan global dapat mengancam pulau-pulau. Ya, jelaskan di nomor 5. Oh, yang satu lagi ya. Nah, tugas yang kelima ini, kalau tadi kelima A, sekarang kelima B-nya adalah tuliskan ayat ya yang tadi di awal pelajaran pas yang dibacakan. Surat Al-A'raf ayat 56 ya. Kalau kalian tulis artinya boleh, tapi kalau kalian tulis dengan Arabnya lebih mantap. Oke teman-teman, semoga pembelajaran hari ini bermanfaat dan kalian tetap semangat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.